kita ini sudah ada mesin. Mesin ini untuk Honda GT-R atau Honda Sonic atau dengan tipe K56. Jadi kita lagi dapat kerjaan itu untuk membuat racing kit atau perangkat yang sudah dimodifikasi untuk digunakan balap di sana. Spesifikasinya mengikuti spesifikasi Asia Road Racing Championship. Jadi ada perbedaan. Perbedaannya diantaranya halo friend. Halo friend. Balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Dan kali ini gua ditemenin sama mekanik handal dari R59 yaitu ya, di depan kita ini sudah ada mesin. Mesin ini untuk Honda GT-R atau Honda Sonic atau dengan tipe K56. Jadi kita lagi dapat kerjaan itu untuk membuat racing kit atau perangkat yang sudah dimodifikasi untuk digunakan balap di sana. Spesifikasinya mengikuti spesifikasi Asia Road Racing Championship. Jadi ada perbedaan. Perbedaannya diantaranya Asia Road Racing tidak membenarkan kita melakukan perubahan valve atau memperbesar valve. Jadi ukuran valve harus standar. Itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk kelas underbone 150 tune up itu boleh dilakukan pembesaran valve atau klep. Di Asia Road Racing tidak boleh. Oke. Dan selain itu untuk silinder blok sendiri Asia Road Racing harus menggunakan bawaan aslinya atau bawaan pabrik. Jadi tidak boleh diganti oleh aftermarket. Kalau di Indonesia boleh. Oke. Jadi apa aja sih yang kita siapkan untuk racing kit yang akan kita kirim ke Vietnam? Ya, diantaranya adalah silinder blok, ya silinder block head, lengkap dengan camshaft yang sudah dimodifikasi, ya dengan gigi adjustable, gigi timing di sini, ya tentunya juga harus didukung oleh per klep racing yang mumpuni hingga 15-16.000 rpm. Ya, karena kalau tidak diganti ini mengakibatkan atau beresiko patah. Karena per klep standarnya itu diperuntukkan hanya untuk sekitar 10.000 atau 11.000 rpm. Oke, selain itu kita juga menyiapkan piston. Nah, pistonnya kali ini kita pakai UMA karena saat ini untuk ukuran 57,3 kita rasa kekuatannya itu mampu atau kekuatan itu durability-nya itu lebih kuat ya, digebuk sampai 15.000 rpm. Makanya kita pakai UMA. Nah, untuk menyesuaikan semuanya kita lakukanlah pengukuran kompresi agar di sana itu langsung pasang dan langsung bisa gaspol. Ya kan, dan sebelumnya juga kita juga sudah melakukan running di motor dyno. Untuk detailnya kita dikit-dikit yuk bertanya sama mekanik kita. Mas Suryo, yes. Ini kan ada perbedaan ya, apalagi ukuran valve ya. Ukuran valve di Indonesia itu boleh menggunakan big valve atau klep yang lebih besar. Di Asia sendiri itu kan menggunakan valve standar. Ada perbedaan nggak sih dengan profil noken asnya? Ada. Kalau profil noken as itu bisa di custom, bisa dinaikin liftnya, perlapnya bisa dimodif. Porting juga boleh. Porting ya, porting kan udah pasti otomatis nih kita melakukan porting karena udah dimodifikasi. Berarti ini melakukan porting juga ya? Iya. Ini porting kanan kiri. Nah, kalau boleh tahu bukaannya ini untuk Asia ini targetnya berapa sih? Bukaan dialnya? Kita biasanya di 2860. 2860. Iya. 2860. 1 hour later. Oh, buka tutupnya 28 sama close-nya 60 Iya. gitu. Oke.
Terus apalagi nih Mas Suryo yang bedanya dengan spek dari Indonesia, maksudnya regulasi Indonesia yang membenarkan perubahan valve? Spring juga kita ganti juga springnya. Spring valve. Iya. Oke. Nggak boleh pakai racing. Untuk piston juga kita main kompresi karena dia ukuran pistonnya standar. Paling kita ngakalin di kompresinya, dinaikin. Di situ ya blok juga standar OEM. Standar OEM. Oke, terus apa namanya, kan kalau di ARRC itu kan treknya kan panjang-panjang tuh, sirkuit-sirkuit besar. Sementara di Indonesia itu sirkuitnya pendek-pendek, kecil-kecil. Nah, ada perubahan kompresi kah? Perubahan kompresi pastilah, menyesuaikan. Pasti. Ya. Menyesuaikan, dan itu di lapangan. Di lapangan, menyesuaikan di setting di sini untuk Patokan dasar. Patokan dasarnya itu mau kita set beri di berapa kompresinya, kita set di sana disesuaikan dengan gear rasionya. Gear rasionya dan juga dengan karakter sirkuitnya ya. Iya. Nah, untuk yang di berangkat ini dipatokin berapa? Kompresinya berapa nih? Ini kita main di 14. Oke, jadi untuk awal ini kita kasih patokan itu 14:1. Jadi nanti kalau misalkan di sana mau diturunin itu Masih bisa. masih bisa ya? Betul. Masih bisa. Dan rasanya 14 itu maksimalnya. Ya, maksudnya bisa 14,5. Oh, bisa 14,5 juga, tergantung karakter juga. Karakter yang bawahnya juga dia maunya gimana bisa. Oke. Dan untuk motor Asia sendiri berapa sih batas limiternya yang dibuat? Limiter kalau UB gini biasanya dia di 16.000, terus ada regulasi juga dia bisa semakin dia meninggalkan jauh biasanya di cut lagi. Oh, dia disunat ya? Disunat lagi gitu. limiter ya. Oh, kalau misalkan itu nanti di kejuaraannya klasmennya dia unggul jauh, bisa itu di-cut lagi. Di-cut lagi. Biar rame, nggak terlalu jauh dia. Biar rame, biar seru. Ya, jadi kita lagi kedapatan kerjaan itu 3 set racing kit untuk Honda GT-R atau Sonic. Ya sebenarnya sih di sini kita menerima apa saja ya. Ya mau baik motor itu Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, itu semua kita bikin. Oke Mas Suryo, jadi rencana kapan mau dikirim? Ya ini kejar target hari ini harus packing. Ya kalau masih buka ya kita kejar sekarang, kalau enggak ya paling minggu tutup paling Senin ya kita kirim ya. Ini kan udah kelar, tinggal bersihin, terus itu packing udah tinggal kirim. Kasih bocoran sedikit dong, berapa sih horsepowernya yang setelah pengetesan ini buat motor spek ARRC? Kemarin max powernya saya dyno itu di 28, sekian. Powernya, torsinya berapa kemarin ya? Ada di sana semua di data. Di data ya. Di data. Oke, nanti kita bisa lihat ya, friend. 28, sekian untuk horsepowernya, torsinya juga lumayan besar. Mas Suryo ingat nggak Mas Suryo? Standarnya dia berapa sih powernya? Standarnya dia waktu dyno GT-R itu 15 apa 16 gitu. 15 atau 16. Iya, Oke, jadi GT-R standar. Motor standar GT-R di di mesin dyno kami itu terdata sekitar 15 sampai 16 horsepower. Ya kan? Nah, sekarang dengan spesifikasi standar juga yang hanya memodifikasi kompresi, camshaft, dan apalagi ya, pair clap, porting itu mencapai 28 sekian. Berarti ada kenaikan hampir 100%, kurang lebih sekitar 80%. Angka yang cukup fantastis. Nah, kenapa Mas Suryo kalau motor balap itu bisa sampai tinggi sekali? Nah, bagaimana dengan usia pemakaiannya? Tinggi gimana maksudnya? Maksudnya kan ya horsepower kan cc-nya sama, tapi horsepower itu hampir 2 kali lipat gitu loh. Ya karena kan kita udah di modif camshaftnya, dia buka tutupnya juga mempengaruhi tenaganya, terus kompresi itu berpengaruh. Kuncinya di situ ya, cam, kompresi, jalur porting itu mempengaruhi. Jadi semua dimaksimalkan ya, bisa sampai kita 15.000. main di atas untuk keras kita pakai standar. Paling penyesuaian di gigi rasionya rasio. Bisa dirubah lagi. Mantap. Jadi buat kalian semua nih yang pengen bikin racing kit di kita juga bisa untuk sebuah motor, mau itu balap nasional maupun balap ARRC kita bisa, dan tentunya dengan harga yang bersahabat. Contoh racing kit seperti ini ya. Jadi silinder block, piston,
head AC dengan camshaft, pair clamp, dan gigi adjustable, gigi timing adjustable, itu hanya dengan 15 juta rupiah kalian bisa dapat ini semua gitu, dengan menghasilkan power yang sangat mantap. Tapi spek seperti ini tidak direkomendasi untuk motor harian ya Mas Suryo ya. Betul. Motor harian dan motor touring. Kenapa Mas Suryo? Ya, karena durability ya untuk harian kan dia lebih banyak kilonya dia. Oh, jangka panjang, pemakaiannya jangka panjang. Makanya kalau harian nggak mungkin bisa se-ekstrim ini. Nggak mungkin bisa se-ekstrim ini. Kalau motor balap gini kan dia setiap event pasti bongkar. Bongkar, ada perbaikan maintenance, ada pergantian, ya, pergantian Kalau harian kan dia jarang lah, ganti oli aja kadang-kadang suka lupa. Ya, jadi itu salah satu alasannya kenapa motor harian nggak bisa kita, bukannya nggak bisa kita bikin ekstrim seperti ini dengan power yang cukup naiknya itu signifikan, tapi siap aja sebulan sekali atau seminggu sekali itu ada pergantian part. Karena motor balap ini sekali balap itu hanya 30 km. Jadi kalau misalkan satu kejuaraan dari latihan QTT sampai race itu paling top-topnya itu mungkin itu paling top-topnya paling cuma 60 km. Sirkuit karena dia panjangnya cuma 5 kilo. 5 kilo mamanya dia satu serinya cuma 8 lap kali 2 race 16. Iya. 16 kali 5 sama latihannya. Ya kan? Kurang lebih sekitar 50 km lah perjalanan motor ini. Ya kita anggap 60 km lah dalam satu event, dan setiap satu event itu pasti ada pergantian part, baik itu ring piston, baik itu piston maupun pengecekan yang lain-lainnya gitu. Jadi sangat tidak disarankan dengan spesifikasi ekstrim seperti ini digunakan untuk harian. Gitu ya Mas Suryo ya? Betul. Oke friend, dari kita itu aja ya. Buat kalian yang mau kesini untuk berkonsultasi untuk membuat motor balapnya atau motor hariannya, kita menerima dengan sangat terbuka. Itu Mas Suryo? Betul. Tapi sebelumnya janjian dulu dong. Iya, harus WA atau via DM. Datang ke sini DM untuk ngobrol-ngobrol kapan mau masuk, kapan mau dikerjain. Iya. Ya karena kita bukan untuk mempercepat dapat uangnya, bukan. Karena target kita adalah kepuasan Anda. Mantap. Satu lagi Mas Suryo, banyak orang yang bilang mau datang segen. Nah, gimana tuh? Segen datang untuk berkonsultasi dulu nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kita datang sini dengan welcome. Siapa yang mau datang, mau ngobrol-ngobrol, oke lah. Kita cuman ada teh, kopi, atau mungkin aqua gelas lah. Setidaknya kita support. Aqua gelas. Yang penting bisa bersilaturahmi buat semua sih. Makin banyak kawan, makin enak lah kita. Mantap. Terima kasih. Oke, kalau gitu dari saya cukup sekian, dan mudah-mudahan ini bisa menambah referensi bengkel yang kalian pengen tuju. Ya datanglah ke kami di R59 Racing di Jalan Dewi Sartika nomor 32 Ciputat, Tangsel. Saya Ergus Oy pamit diri. Saya Suryo pamit diri. Target kita adalah kepuasan Anda. Oke, kepuasan adalah nomor 1. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.